Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana ada sekelompok saudara-saudara kita muslim yang dengan senang hati membantu saudara-saudara kita yang Kristen, khususnya saudara kita Kristen yang mengalami duka atau kemalangan, dan di mana saudara-saudara kita muslim turut membantu saudara kita Kristen dengan mengangkat peti jenazah, teman-teman ya. Mungkin dibawa ke pemakaman, dan di peti jenazah tersebut ada gambar salib, ada gambar Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa mereka tidak melihat itu. Mereka tidak melihat apa yang sedang terjadi di negeri kita, khususnya intoleransi ya, yang dimana gereja dibubarkan atau pelarangan pembangunan gereja dan juga pelarangan ibadah, dan juga di mana-mana hampir di berbagai tempat itu ada yang namanya pelarangan ibadah bagi kaum minoritas. Tetapi kita percaya bahwa tidak semua saudara kita muslim itu intoleran. Justru kebanyakan saudara-saudara kita muslim itu intoleran dan menghargai agama lain. Nah teman-teman, mari kita akan melihat videonya yang berikut ini. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di video ini, ada orang-orang Islam ya yang berpakaian Islamik pastinya ya, ada yang berpakai peci ini, dan juga ada yang menggunakan jilbab dan mengangkat peti jenazah. Yang meninggal ini adalah orang Kristen, teman-teman sekalian. Dan tentu teman-teman sekalian, hal ini suatu hal yang terpuji, hal yang bisa membangun kebersamaan. Dan inilah yang kita harapkan di Republik Indonesia ini. Sebelum ada kandrun-kandrun, sebelum ada orang-orang yang radikalisme, yang membenci agama orang lain, membenci perbedaan, itu Indonesia itu aman-aman saja soal kebersamaan seperti ini. Karena ini yang harus bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama. Dan saya percaya teman-teman sekalian, pasti ketika video ini jadi viral, ada orang-orang atau oknum-oknum dari pemuka agama yang nyinyir, yang tidak suka, yang nantinya akan berkata, oh kafir itu, yang melakukan hal itu kafir. Itu tidak bagus, tidak dibenarkan di dalam agama Islam, tidak dibenarkan dalam agama Allah, ya kan? Itulah yang sering terjadi selama ini. Nah teman-teman sekalian, seperti apa video ini? Mari kita simak baik-baik teman-teman sekalian. Berikut videonya. Janjian menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Kita bertemu pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dijaga itu, harus dipelihara itu.
sewaktu rombongan ini pulang, diskusi menyangkut akidah tidak ketemu. Ya kan? Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Melakukan firman-Mu dan lengkapilah aku Tuhan dengan ruh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Saya mengambil cuplikan video ini dari channel TV Laskar Kristus. Dan kita percaya bahwa apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita tonton itu kiranya menjadi inspirasi bagi kita sebagai umat beragama ya. Apapun agama kita, marilah kita mencerminkan apa yang telah diajarkan di dalam agama kita. Nah, kita percaya juga bahwa ketika kita bisa hidup toleransi, hidup berdampingan tanpa ada masalah, tanpa ada yang namanya kekerasan, kita percaya bahwa persaudaraan kita pasti baik-baik saja. Dan kita saling menghormati, saling menghargai. Kita percaya juga bahwa memang tidak semua saudara kita Muslim intoleran, tetapi kebanyakan mereka sangat toleransi, sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Buktinya, kalau ada acara-acara kekristenan khususnya seperti perayaan Natal, bahkan seperti tadi kita lihat ada seorang pria yang Muslim, dia juga menyanyikan lagu rohani. Banyak saudara-saudara kita yang suka dengan lagu rohani, dan itu mereka merasa tenang ya, merasa damai ketika mereka menyanyikan lagu tersebut. Nah, bukan berarti setelah mereka menyanyikan atau mereka senang dengan lagu itu, lalu mereka murtad. Tidak, hanya mereka merasa damai saja, merasa tenang saja ketika mereka mendengarkan lagu-lagu rohani. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita kembangkan di negeri kita ini. Kiranya masalah intoleran ini kiranya bisa berhentilah, karena sampai kapanpun itu tidak akan pernah membawa keuntungan bagi kita, dan juga rasa intoleran itu tidak akan pernah bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu hanya kedamaian itu, dan kedamaian itu hanya kita dapatkan dari Tuhan. Kalau dari pandangan Kristen, kedamaian yang diberikan Tuhan itu melalui Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini perlu kita belajar, karena baru-baru ini juga saya melihat ada pelarangan pembangunan sekolah Kristen ya. Dan saya lihat kemarin ada orang turun demo di sana, ada sekelompok orang dan mereka memakai bendera yang bertulisan FPI. Dan kita lihat kemarin itu FPI sudah dibubarkan dan muncul FPI yang baru yang mungkin hanya merubah kata saja. Kalau yang dulu itu mungkin Forum Pembela Islam.
tapi sekarang mungkin forum persaudaraan Islam. Tetapi kalau yang namanya forum persaudaraan, ya mari bersaudara kepada siapapun yang mungkin beda agama, mari kita tetap bersaudara. Jangan hanya kepada saudara-saudara seiman, karena persaudaraan terhadap agama lain pun itu mencerminkan apa yang telah diajarkan kepada kita dalam agama kita. Karena saya yakin agama manapun tidak pernah mengajarkan kebencian antar sesama manusia. Jadi mari kita mencerminkan apa yang telah diajarkan dalam agama kita masing-masing. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.